Tapi mereka lupa bahwa kalau kalian ingin mempunyai fleksibilitas seperti itu, kalian harus ganti nama bahasa kebangsaan kalian. Jangan gunakan bahasa kebangsaan kalian itu Melayu. Gunakan aja bahasa kebangsaan kalian itu bahasa Malaysia. Maka kalian akan mempunyai fleksibilitas seperti bahasa Indonesia. Apa yang kalian lakukan sekarang adalah suatu bentuk kemunafikan. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan kosakata Malaides, teman-teman bisa melihat video di sini. Kemudian untuk teman-teman yang bertanya mengapa saya menggunakan kalimat Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides, teman-teman bisa melihat di video yang ini. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga sekaligus membahas beberapa kosakata yang dituliskan oleh warganet Indonesia. Komentar pertama, pengerusi itu sama dengan chairman, chair itu adalah kursi kerusi. Beliau ini mengomentari di salah satu video yang saya unggah, di mana di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides itu ada yang namanya pengerusi. Pengerusi itu kalau kita melihat dalam definisinya itu adalah ketua. Nah, ini kosakata dasarnya pengerusi itu adalah chair, kursi, kerusi kalau di Malaides. Nah, sedangkan pengerusi itu terjemahan langsung bahasa penjajahnya Malaides, Inggris, yaitu dari chairman. Jadi chair itu kursi, man itu orang, ya udah orang yang menduduki kursi, ya udah pengerusi gitu ya. Struktur SPOK Indonesia. Dalam struktur ini kita menggunakan istilah predikat yang baku dan imbuhan yang lengkap agar kalimatnya presisi. Subjek Anwar Ibrahim, predikat menjabat sebagai objek pengerusi ASEAN keterangan pada tahun ini. Kalimatnya, Anwar Ibrahim menjabat sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini. Analisis logika, struktur ini sangat jelas. Predikat menggunakan imbuhan mekan untuk mempertegas fungsi posisi yang diduduki oleh subjek. Struktur SKOP Malaides. Dalam metode ini, fokusnya adalah memasukkan kata kerja dan memberikan perluasan agar kalimat terlihat lebih panjang. Subjek Anwar Ibrahim, kata kerjanya menjadi, objeknya pengerusi ASEAN, perluasannya untuk memimpin kerjasama serantau. Kalimatnya adalah Anwar Ibrahim menjadi pengerusi ASEAN untuk memimpin kerjasama serantau. Analisis logika. Di sini, P, perluasan, seringkali hanya berupa penjelasan tambahan, supaya, untuk, karena. Kata kerjanya pun cenderung sederhana, menjadi, tanpa tuntutan imbuhan yang kompleks seperti di Indonesia. Perbandingan kata pengerusi menarik untuk diperhatikan dalam pemilihan kata Anda. Indonesia menggunakan ketua, lebih umum dan baku. Malaides menggunakan pengerusi, serapan dari bahasa Inggris chairman, chair, kerusi. Kesimpulan perbedaan. Dalam SPOK Indonesia, kalimat akan terdengar seperti laporan resmi kenegaraan yang sangat tertata rapi. Dalam SKOP
Maledes, kalimat akan terdengar seperti tugas mengarang murid sekolah dasar di Maledes yang berusaha memanjangkan kalimatnya dengan alasan perluasan. Wah, bagus ini analisisnya. Dan kalau kita melihat ya, susunan kalimat di Maledes itu memang kadang-kadang ada perulangan-perulangan yang tidak perlu. Kita mengerti mengapa mereka membuat kalimat itu menjadi panjang dan bertele-tele. Itu disebabkan oleh ketidakmampuan mereka memberikan imbuhan pada kata kerja. Ya, mereka tidak mempunyai kompleksitas imbuhan untuk kata kerja yang bisa menyatakan itu menjadi kata kerja, kata sifat, disebabkan keterbatasan mereka dalam memberikan imbuhan di kata kerja. Akhirnya ya mereka kalimatnya itu jadi bertele-tele. Kerusi di Maledes berarti kursi di Indonesia. Pengerusi mereka terjemahkan dari bahasa penjajah mereka, yaitu chairman, dari kata chair yang berarti kursi. Betul? Kalau mendengar orang Maledes ngomong bahasa Melayu mereka, saya hanya paham 40% doang. Asli, mumet karena nggak paham. Untuk kata pengerusi yang bermakna chairman, chairperson, kata dasarnya kerusi. Bukannya itu pergeseran dari kata kursi. Tapi mereka ada juga kosakata kursi di dalam kamusnya. Semoga Pak D selalu sehat karena selalu memberikan asupan gizi yang selalu ketawa di pagi hari. Ngomong-ngomong, kalau ada kalimat begini gimana ya Pak D? Pada suatu pagi seorang kursi datang ke university dan duduk di kerusi. Tambah mumet nggak des, bedes. Ini karena di Maledes kursi itu adalah jabatan kepada profesor. Sedang kerusi itu yang dimaksud kursi dalam bahasa Indonesia. Hantam terus kamus bahasa rujak cingur, maling des. Jangan kasih kendor, jangan mundur setapak pun. Kalau bukan kita yang ngelawan kaum bahlul itu, siapa lagi? Betul. Kita itu udah terlalu lama ya, kebodohan-kebodohan itu mereka tunjukkan di ruang publik. Dan kita mungkin selama ini berpikir bahwa, oh mereka mungkin masih punya rasa malu gitu ya. Sehingga kita berharap mereka, udahlah hentikanlah omong kosong kalian. Keterusan. Sampai apa? Sampai mengklaim orang Romawi itu belajar membuat kapal dari orang Melayu. Terus membuat klaim lagi orang Melayu itu bisa terbang gitu. Yang bikin saya salut sama tipe Maledes itu kegigihan mereka dalam mempertahankan status kebodohan hakiki tanpa tanding se-ASEAN, mungkin se-alam Melayu yang katanya meliputi seluruh dunia dan jagat raya. Maledes mengaku paling Melayu dan paling segalanya, padahal asal muasal negeri Semenanjung juga tidak dihuni oleh orang Melayu sebagai penduduk asli wilayah tersebut sebelum datangnya era ekspansi kekuasaan kerajaan-kerajaan Indonesia. Kalau mereka ngotot merasa paling Melayu dan sudah ada sebelum zaman kenabian, coba tanya silsilah keluarganya dari mana mereka berasal. Pasti mereka akan menyangkal dengan keras denial syndrome dan berusaha menutupi kalau kakek, buyut, nenek moyangnya ada yang dari Aceh, Minang, Makassar, Banjar, Jawa, Riau, dan lain-lain. Masih nggak paham juga kalau Melayu itu adalah kelompok etnik suku di Indonesia, namun mereka menganggap Melayu itu semua bangsa, ras, etnik, suku yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Nusantara, yang mereka klaim adalah bagian dari kekuasaan mahawangsa alam Melayu. Para pengkhianat Nusantara ini selalu menutupi realita dan sejarah dengan berbagai klaim dusta untuk menutupi kelemahan dan kebodohannya. Menyimak ulasan Mas Pri tentang komen si Bruk malas ya, saya berkesimpulan kalau dia tidak mengakui adanya bahasa Indonesia. Ini cerminan rata-rata sikap dan perilaku orang malas ya melihat keberadaan bahasa Indonesia. Dia mengatakan kenal dan tahu bahasa Jawa walau ia bukan orang Jawa. Dia mengatakan Mas Pri merojak bahasa Indonesia dengan menyerap kosakata bahasa Jawa dan bahasa lain. Mereka
lupa atau pura-pura tolol kalau Jawa, Minang, Sunda, dan lain-lain adalah bagian dari Indonesia. Konsep Melayu malas iya, Jawa, Minang, Sunda itu adalah Melayu. Tujuannya agar mereka bisa mengklaim bahasa dan budaya Jawa, Minang, Sunda, dan lain-lain itu, serta merasa berhak juga memilikinya. Itulah kelebihan diciptakannya bahasa Indonesia, tidak menggunakan nama bahasa Melayu. Karena dengan nama bahasa Indonesia, kami bisa fleksibel memperkaya bahasa Indonesia ini dengan sah mengambil berbagai kosakata bahasa daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, wilayah kami sendiri. Bercampur kosakata dari banyak bahasa daerah tidak menjadi masalah karena namanya memang bahasa Indonesia. Tentu bahasanya memang harus diambil dari seluruh wilayah Indonesia. Bayangkan jika nama bahasa Indonesia ini dinamai bahasa Melayu atau bahasa Jawa, maka itu merusak kemurnian bahasa Melayu atau bahasa Jawa itu karena dijejali ribuan kosakata bahasa daerah lain. Tapi kalau namanya bahasa Indonesia, dia bisa menampung jutaan kosakata dari berbagai bahasa dan tidak khawatir merusak kemurnian suatu bahasa karena namanya adalah bahasa Indonesia. Karena memang bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan baru yang diciptakan. Bangsa Indonesia, bangsa muda. Bahasa kebangsaannya bahasa Indonesia, juga bahasa yang muda. Tapi di dalam jasad bangsa yang masih muda dan berbadan besar ini, ada bangsa-bangsa tua dan hebat. Dari Aceh, Melayu, Sunda, Jawa, sampai Papua. Tapi kalau di Malaysia, namanya bahasa Melayu Malaysia, mencuri kosakata bahasa suku lain atau bahasa daerah dari negara lain. Maka itu namanya merusak kemurnian bahasa Melayu. Bayangkan kalau bahasa Indonesia itu namanya bahasa Melayu Indonesia. Kemajuan yang sudah dicapai bahasa ini pasti juga ikut diklaim Malaysia dengan bangga dan sombongnya mengatakan, lihatlah bahasa Melayu sangat maju, padahal yang berjuang memajukan adalah Indonesia. Maka sudah tepat bahasa ini dinamai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Maledes itu selalu ngotot mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Mengapa? Karena mereka tahu, mereka gagal memartabatkan bahasa kebangsaan mereka di negara mereka. Mereka ingin mencari validasi. Akhirnya, ya udah. Mereka dengan tanpa malu-malunya mengatakan, oh bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Emang lu pikir bahasa Melayu ada di negara lu aja? Sejak kapan lu menunjuk diri lu sendiri sebagai pemilik satu-satunya bahasa Melayu di dunia ini? Sejak kapan? Jangan kegeeran gitu dong. Kalau kita melihat ya pola yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes itu terlihat jelas bahwa mereka ingin seperti bahasa Indonesia. Coba aja perhatikan teman-teman, bagaimana mereka ingin mengatakan itu sebagai kamus bahasa Melayu kalau di dalam kamus mereka itu ada kosakata lor, wetan, kulon, kidul. Itu bahasa Jawa. Bagaimana mereka ingin mengatakan bahwa oh itu kamus bahasa Melayu kalau ada kosakata mumet, ngising, kemanten, ngiler, songong. Itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Melayu rojak. Dan terlihat dengan jelas pola-pola ini menunjukkan bahwa mereka itu iri dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Tapi mereka lupa bahwa kalau kalian ingin mempunyai fleksibilitas seperti itu, kalian harus ganti nama bahasa kebangsaan kalian. Jangan gunakan bahasa kebangsaan kalian itu Melayu. Gunakan aja bahasa kebangsaan kalian itu bahasa Malaysia. Maka kalian akan mempunyai fleksibilitas seperti bahasa Indonesia. Apa yang kalian lakukan sekarang adalah suatu bentuk kemunafikan. Kalian keluar-keluar mengatakan, oh bahasa yang dikembangkan itu adalah bahasa Melayu. Tapi dalam kalian menyusun kamus bahasa Melayu, itu
sama persis dengan apa yang dilakukan oleh bahasa Indonesia. Nah, munafik itu kan tidak jujur. Ini yang membuat bahasa kalian itu tidak berkah. Oleh karena itu, bahasa kalian itu tidak akan bisa menjadi bahasa kebangsaan yang bermartabat di negara kalian sendiri. Dari Mas Bambang Kadar, tata bahasa Malaysia kacau. Mereka mau mencontoh atau meniru bahasa Indonesia. Tepat sekali. Ada kalimat seperti ini, kita harus mencontohi Indonesia, kata anggota parlemen. Orang Indonesia akan berpandangan sombong banget. Malaysia memberi contoh apa kepada Indonesia? Ternyata yang mereka maksudkan adalah harus mencontoh dari Indonesia. Mencontoh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi berbuat atau membuat sesuatu menurut contoh, meneladan, meniru. Definisi kedua, meniru, menjiplak, menyalin pekerjaan orang tentang murid sekolah. Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes mencontoh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kalimat yang benar. Ada kosakata mencontohi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai definisi memberi contoh kepada. Jadi yang dituliskan oleh Mas Bambang Kadar tadi, Malaysia harus mencontohi Indonesia, itu kalau dalam pengertian di bahasa Indonesia, Malaysia harus memberi contoh kepada Indonesia. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang namanya mempercontohkan. Itu sinonim dengan mencontohkan. Sedangkan mencontohkan itu definisinya adalah mencontoh. Yang kedua, memberikan sesuatu sebagai contoh. Menjadikan contoh. Kemudian ada lagi yang namanya percontohan. Barang yang dijadikan contoh seperti barang dagangan. Kemudian yang kedua, benda, tempat, dan sebagainya untuk dicontoh. Jadi kayak desa percontohan. Nah, ada satu lagi, pencontohan. Jadi bukan percontohan, tapi pencontohan. Itu adalah proses cara perbuatan membuat contoh. Apakah ada kosakata contoh dan kosakata turunannya yang saya sebutkan tadi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Contoh, satu, benda, sebagian benda-benda yang sifatnya rupa macam keadaan sama dengan semua benda daripada jenisnya. Pusing gua. Oke, kita langsung menuju kepada kosakata yang ada imbuhannya. Untuk kata dasar contoh. Mencontoh, mengambil jadi contoh, meneladan, meniru. Sama persis nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Nyontek lah. Jiplak. Nah, ini yang menarik ya. Mencontohi. Membuat sesuatu dengan mengikut contoh. Mengambil contoh. Meniru. Meneladani. Coba perhatikan ya. Definisi mencontohi itu sama persis dengan definisi mencontoh di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu sendiri. Dan ini terlihat dengan sangat jelas bahwa di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, mencontoh itu sinonim dengan mencontohi. Definisi kedua mencontohi. Itu dituliskan arkais. Jadi udah dulu digunakan, sekarang udah enggak gitu. Memberi contoh kepada mencontohkan. Perhatikan, definisi ini sama persis dengan definisi mencontohi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terlihat kan bahwa betapa ngaco dan tidak ada standarnya Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Bagaimana kalian mengatakan mencontoh dengan mencontohi itu sinonim? Kemudian mencontohkan. Perhatikan dua definisinya. Sama nggak dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Nyontek. Kemudian mempercontohkan. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Nyontek. Contohan. Nah, ini nggak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya contohan ini kalau kita melihat bahwa itu sama aja definisinya dengan mempercontohkan.
menjadikan contoh. Sama. Ada kosakata percontohan. Perhatikan, benda-benda yang dijadikan contoh. Benda yang ditiru, model. Bahkan dari contoh kalimatnya, desa percontohan. Ini kan kelihatan banget bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini memang nyontek habis-habisan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan lagian, Maledes mana ada desa? Maledes kan kenalnya kampung. Pengerusi, bila diambil dari kata dasar kerus artinya kusut. Pekerusi berarti pengerusi, berarti pembuat kusut gitu. Bila diambil dari kerusi adalah bentuk tidak baku dari kata kursi, jadi pekerusi, yaitu pengerusi dan itu adalah ketua. Kerusi atau kursi adalah kata benda. Awalan pe adalah pembentuk kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Kata benda, kursi tadi, dibuat menjadi kata benda. Jadi kursi itu kan kata benda tuh. Pengerusi kan kata benda juga. Nah, mumpet nggak? Ini menjadi contoh yang sangat nyata ya teman-teman, bahwa Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu memang tidak mempunyai sistem yang baku. Terutama kalau sudah berbicara tentang imbuhan. Mereka itu kayak kebingungan. Itu mereka hanya mengikuti apa yang sedap di lidah mereka, apa yang enak di lidah mereka. Padahal nggak seperti itu caranya. Ini beberapa contoh kata kerja yang menjadi kata benda dengan diberi imbuhan pe. Misalkan kata kerja mengerti. Diubah menjadi apa? Pengertian. Itu menjadi kata benda. Menyatakan. Itu kata kerja. Diberi imbuhan, pernyataan, itu menjadi kata benda. Tapi di Maledes itu menjadi kenyataan. Kelihatan nggak ngawurnya Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini? Mereka memang nggak mengerti gitu ya. Perbedaan imbuhan pe, ke, itu mereka nggak ngerti itu. Untuk kata sifat yang kata dasarnya itu betul-betul kata sifat seperti sedih, gembira, maka untuk dijadikan kata benda itu diberi awalan ke-an, kesedihan, kegembiraan. Kosakata yang bisa menjadi kosakata kerja atau kosakata sifat seperti hormat, cinta, maka itu bisa jadi kehormatan atau penghormatan, percintaan atau kecintaan. Dan itulah hebatnya bahasa Indonesia. Itu mempunyai struktur yang jelas untuk memberikan imbuhan-imbuhan. Dan dengan memberikan imbuhan, itu kata kerja atau kata sifat bisa berubah menjadi kata benda. Nah, di Maledes nggak ada yang kayak gitu. Coba aja kita lihat. Kalau kita membaca tulisan-tulisan dari mereka itu, mereka nggak bisa membedakan ini kata benda, kata kerja, kata sifat. Mereka nggak ngerti. Dan kalaupun mereka ada kata kerja, maka kata kerjanya itu sangat sederhana banget gitu. Jadi bahasa mereka itu tidak bisa dijadikan bahasa keilmuan. Oleh karena itu, bahasa mereka tidak berkembang. Bahasa mereka hanya untuk bahasa pasaran saja. Begitu kamu tidak mempunyai kompleksitas dalam memberikan definisi kata benda, kata kerja, kata sifat, ketika diberi imbuhan-imbuhan itu, maka bahasamu itu tidak layak untuk dijadikan bahasa kebangsaan dan bahkan apalagi untuk dijadikan bahasa kedua di ASEAN. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?